Psikiatri untuk semester 8 Fakultas Kedokteran, Psikiatri, di semester 8, mahasiswa kedokteran akan mempelajari ilmu psikiatri dengan fokus pada diagnosis, pengelolaan, dan penanganan berbagai gangguan mental yang dapat dialami oleh pasien, baik dewasa maupun anak-anak. Berikut adalah penjelasan terperinci mengenai materi psikiatri yang diajarkan pada semester 8/1. Definisi psikiatri. Psikiatri adalah cabang kedokteran yang mempelajari gangguan mental, perilaku, dan emosi pada manusia, serta pendekatan medis dan psikologis untuk mengobati masalah-masalah tersebut. Tujuan utama dari psikiatri adalah untuk mendiagnosis, mengelola, dan merawat pasien dengan gangguan mental dengan cara yang terintegrasi dan berbasis bukti. 2. Tujuan pembelajaran psikiatri di semester 8. Pada semester 8, mahasiswa kedokteran diharapkan dapat memahami berbagai gangguan mental yang umum terjadi pada individu dewasa dan remaja, mempelajari metode diagnostik dalam psikiatri, termasuk wawancara psikiatri dan pemeriksaan psikiatris. Menguasai pendekatan terapeutik untuk gangguan mental, termasuk penggunaan terapi farmakologi, obat-obatan, dan terapi psikososial. Memahami prinsip-prinsip etik dalam menangani pasien psikiatri. Mampu menangani situasi kegawat daruratan psikiatri, seperti pasien dengan gangguan perilaku atau risiko bunuh diri. 3. Materi utama dalam psikiatri. 3.1. Dasar-dasar psikiatri. Pengenalan gangguan mental. Mahasiswa mempelajari klasifikasi gangguan mental berdasarkan DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, serta hubungan antara gangguan psikiatri dengan faktor biologis, psikologis, dan sosial. Pemeriksaan psikiatri. Teknik-teknik yang digunakan dalam wawancara psikiatri, yang mencakup pengumpulan riwayat medis dan psikososial, serta pemeriksaan mental untuk menilai status mental pasien. Pemeriksaan mental, pemeriksaan untuk menilai kondisi emosional, kognitif, dan perilaku pasien. Riwayat medis dan sosial, menggali informasi tentang latar belakang keluarga, sejarah medis, faktor risiko, dan situasi sosial pasien. 3.2. Gangguan mental yang umum. Gangguan depresi, depressive disorders. Depresi mayor, gejala termasuk suasana hati yang terendah, kehilangan minat dalam kegiatan sehari-hari, perasaan putus asa, dan gejala somatik seperti gangguan tidur dan nafsu makan. Distimia, depresi jangka panjang yang tidak seberat depresi mayor, tetapi cukup memengaruhi kehidupan sehari-hari. Manajemen. Pengobatan dengan antidepresan, SSRI, SNRI,
serta psikoterapi seperti terapi perilaku kognitif, CBT. Gangguan kecemasan, anxiety disorders. Gangguan kecemasan umum, GAD. Kecemasan yang berlebihan dan berkelanjutan terhadap banyak aspek kehidupan. Serangan panik, serangan kecemasan yang intens disertai dengan gejala fisik seperti sesak napas dan detak jantung cepat. Gangguan stres pasca trauma, PTSD. Terjadi setelah individu mengalami peristiwa traumatik dan dapat menyebabkan mimpi buruk, kilas balik, serta kecemasan ekstrim. Manajemen. Pengobatan dengan benzodiazepin untuk kecemasan akut, SSRI untuk kecemasan kronis, serta terapi psikologis, CBT, terapi eksposur. Gangguan bipolar, bipolar disorder. Bipolar I. Terjadi episode mania yang parah yang dapat mengganggu fungsi normal, diikuti oleh episode depresi. Bipolar II, episode hipomania yang lebih ringan, disertai dengan episode depresi. Manajemen. Stabilizer mood, lithium, valproate, antipsikotik, dan terapi psikososial. Skizofrenia dan gangguan psikotik. Skizofrenia, gangguan yang menyebabkan delusi, keyakinan yang tidak sesuai kenyataan. Halusinasi, persepsi palsu, dan gangguan berpikir. Manajemen, pengobatan dengan antipsikotik, clozapine, risperidon, dan dukungan psikososial. Gangguan kepribadian, gangguan kepribadian antisosial. Penderita menunjukkan perilaku melanggar hukum, kurangnya empati, dan tidak memiliki rasa bersalah. Gangguan kepribadian borderline ditandai dengan ketidakstabilan emosi, hubungan interpersonal yang intens, dan rasa takut ditinggalkan. Manajemen, terapi psikodinamik, terapi perilaku kognitif, dan pengobatan untuk gejala spesifik, misalnya antipsikotik untuk gangguan paranoid. 3.3 Pendekatan terapeutik dalam psikiatri, terapi farmakologi, penggunaan obat-obatan psikiatri untuk mengelola gejala gangguan mental. Seperti antidepresan, SSRI, SNRI, antipsikotik, mood stabilizer, dan ansiolitik. Psikoterapi, terapi perilaku kognitif, CBT. Terapi yang berfokus pada mengubah pola pikir dan perilaku yang tidak adaptif. Psikoanalisis, terapi untuk menggali masalah yang lebih dalam pada pasien. Seringkali berfokus pada masa lalu dan konflik bawah sadar. Terapi kelompok melibatkan beberapa individu yang menghadapi masalah serupa dan dibimbing oleh seorang terapis. 3.4 Gangguan perilaku dan kegawat daruratan psikiatri. Kegawat daruratan psikiatri termasuk pasien dengan ancaman bunuh diri, kekerasan.
atau gangguan perilaku berat lainnya yang memerlukan penanganan cepat dan tepat. Penilaian risiko bunuh diri. Mengidentifikasi tanda-tanda dan gejala pasien yang berisiko tinggi untuk melakukan bunuh diri. Penanganan pasien dengan gangguan perilaku. Mengelola pasien dengan gangguan perilaku atau kekerasan fisik menggunakan pendekatan yang aman dan terstruktur. 4. Praktikum dan pelatihan klinis dalam psikiatri, wawancara psikiatri. Mahasiswa dilatih untuk melakukan wawancara dengan pasien psikiatri, termasuk teknik mendengarkan aktif dan penggalian informasi secara tepat. Evaluasi status mental. Mahasiswa berlatih dalam menilai status mental pasien dengan memeriksa berbagai aspek, seperti orientasi, afek, proses berpikir, dan persepsi. Simulasi kasus psikiatri. Penggunaan simulasi untuk melatih penanganan kasus gangguan mental, termasuk perencanaan terapi dan penanganan krisis. 5. Etika dan komunikasi dalam psikiatri, konsen informasi. Menghormati hak pasien untuk diberi informasi mengenai kondisi mereka dan pengobatan yang akan diberikan. Stigma psikiatri. Mahasiswa juga diajarkan tentang stigma yang seringkali melekat pada pasien psikiatri dan bagaimana cara untuk mengatasinya dengan memberikan perawatan yang penuh empati dan tanpa diskriminasi. Psikiatri di semester 8 bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai gangguan mental, serta cara terbaik untuk menangani pasien psikiatri dengan pendekatan yang humanis dan berbasis bukti.